Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya eh, Leo ya, asmara Leo Januari 2025. Ini general reading, so bisa respon bisa enggak untuk semua Leo. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Leo. Bisa vice versa juga energinya dengan pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdiri dengan kamu, oke? Asmara Leo Januari 2025. Di part 1 ini kita akan bahas situasi dan kondisi kalian berdua, yakni kamu dan dia. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan masing-masing, ekspektasi masing-masing, atau mungkin ada sesuatu yang disembunyikan dari kalian berdua. Nanti kita lihat di part 2 ya. Oke, untuk kamu yang belum join membership, kamu join aja membership mulai 9 ribuan aja. Kamu bisa akses semua video lanjutan asmara ya. Jadi tidak hanya punya kamu, tapi bisa punya gebetan kamu, pasangan kamu, pacar kamu, atau suami istri kamu ya. Oke. Dan kamu juga bisa nonton video minimal 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Oke, Leo, ada Judgment, Knight of Cups, Five of Wands, Edge of Swords, Six of Cups, dan ini punyanya kamu, bisa vice versa. Oke, Four of Wands, Leo, asmara Leo. King of Swords, Two of Pentacles, the Moon, Six of Wands. Oke. Leo, ya. Judgment. Di sini aku rasa ada sesuatu yang membuat dia tuh punya ngerasa bahwa hubungan kalian ini kalau dari POV-nya dia ya, ngerasa dalam hubungan kalian tidak fair satu sama lain gitu ya. Jadi entah kalian berdua punya aturan tertentu dalam jalani hubungan, atau ada hal di mana yang satu mungkin terlalu banyak memberi dan yang satu mungkin hanya menerima aja, tidak memberi juga gitu. Jadi ada yang tidak fair menurut dia nih ya. Dan di sini Five of Wands ini entah dia pernah mengutarakannya secara langsung atau belum gitu, tapi di dalam benak dia tuh ada pergolakan gitu. Ada yang ganjel, ada yang pengen marah tapi kayak ditahan ya. Ditahannya ini tadi aku bilang entah dia udah pernah mengutarakan atau belum, bisa aja itu cuma hanya sekedar secara energi, atau tidak benar-benar terus terang gitu ya, atau tidak pernah diomongkan secara jelas atau secara detail gitu ya, atau tidak pernah benar-benar memarahi kamu atau komplain gitu ya, tapi dari sikap dia tuh kayak memang ada yang bergejolak ya di sini ke kamu. Knight of Cups, jadi dia mungkin cenderung lebih diam, cenderung lebih cuek dan tidak peduli dengan kamu dan hubungan kalian ya Leo. Jadi dia ngerasa, entah mungkin dia ngerasa udah berbuat banyak ke kamu tapi kamu tidak tahu diri, atau kamu tidak punya feedback yang baik ke dia gitu. Jadi dia ngerasa ada yang tidak fair di sini. Dia ngerasa ada yang tidak fair dan dia ngerasa ya akhirnya pikiran dia, hati dia tuh tidak sinkron dan bergejolak gitu ya. Oke. Tapi entah dia kenapa tidak komplain, kenapa tidak marah aja langsung atau terus terang gitu ya. Jadi mungkin hanya sekedar dia cranky atau ngambek gitu, atau bad mood, atau nggak peduli, atau mungkin menghindar dari kamu gitu ya.
daripada memilih untuk menjelaskan gitu. I don't know why gitu, kenapa dia seperti ini. Ya, di sini ada Edge of Sword dan Six of Cups ya. Dia ngerasa udah memberi banyak hal ke kamu ya. Dia ngerasa udah berjuang atau udah memberi apa yang kamu mau gitu ya. Udah nurutin kamu maunya apa, A, B, C, D sampai Z, mungkin dia sering nurutin kamu ya gitu. Tapi di sini Edge of Sword, tapi entah kenapa dia ngerasa kayak semakin kesini tuh dia semakin terbebani. Semakin kesini dia kayak apa ya, ada sesuatu yang mungkin dia berubah, atau memang karakter dia tuh sebenarnya seperti ini, cuma dulunya kenapa dia nggak komplain ketika memberi A, B, C, D ke kamu gitu, dan sekarang komplain ya. Mungkin ada perasaan yang berubah, atau mungkin dia ngerasa bahwa karena udah ngedapetin kamu dan akhirnya nggak seharusnya seperti itu lagi, atau memang dasarnya tuh dia seperti ini gitu ya. Cuma karena dulu waktu masih PDKT, masih ngejar, jadi apapun diberikan gitu, entah perhatian, waktu, hadiah, uang, apapun lah ya gitu. Dia berusaha untuk mengasihkan itu ke kamu. Dan di sini aku rasa Edge of Sword, dia ngerasa bahwa dirinya itu orang yang menarik ya, atau orang yang semisal tidak sama kamu pun gitu ya, di luar sana pasti ada aja yang mau sama dia. Dia punya pikiran kayak gitu ya gitu, tapi mungkin nggak semuanya, tapi mungkin banyak juga gitu ya. Dan dia ngerasa bahwa ketika kamu misalnya sudah tidak bisa diandalkan, atau ketika kamu misalnya semakin membuat dia terbebani gitu, dia kayak susah untuk menapaki gunung, atau menapaki impian dia, atau menapaki tujuan dia gitu ya. Jadi semoga sampai sini paham ya gitu. Oke. Dan kita akan baca, kita akan baca yang punyanya kamu, Four of Wands, King of Swords, bisa favor saya. Oke, dan di sini kamu maunya tuh sesuatu yang udah proper gitu ya. Hubungan ini proper ke jenjang yang lebih serius. Jadi kamu memang mungkin menuntut pasangan kamu untuk memberi banyak, untuk berkorban, untuk benar-benar effort gitu pada hubungan ini gitu. Jadi kamu tidak mau hanya kamu aja nih yang berjuang gitu, tapi kamu pun mau dia pun seperti itu. Tapi mungkin di sini itu perannya beda gitu. Misalnya kamu laki dan perempuan, tentu perannya berbeda. Begitu pula sebaliknya. Ini yang dari POV-nya kamu, dan mungkin berbeda dengan POV-nya dia ya. Oke, dan di sini kamu sometimes kamu itu juga punya gengsi, atau nggak mau harga dirinya terluka gitu ya. Jadi ketika kamu mungkin mengatakan sesuatu, atau ketika kamu mungkin saat ini mencoba untuk rekonsiliasi dengan pasangan kamu, tapi tidak ada respon juga gitu ya, mungkin kamu lebih baik diam. Jadi apa nih ya, jadi mungkin hubungan kalian nih, tadi yang satu juga diam, yang sini juga diam. Jadi ini kalau keterusan begini ya bakal stuck gitu, nggak ada pergerakan ya. Two of Pentacles, the Moon, dan Six of Wands gitu. Di sini kamu pengen adanya kestabilan, kamu pengen adanya hubungan yang kokoh, stabil, seimbang satu sama lain gitu ya, sesuai perannya ya gitu. Jadi ketika mungkin kamu perempuan ya, kamu pengen menonjolkan feminin kamu gitu secara energi, dan ketika dia laki ya kamu pengennya dia bener-bener punya energi maskulin gitu ya. Ini yang kamu pengen, ada keseimbangan, ada balance di sini ya gitu. Dan mungkin kamu ngerasa balance ini tuh sometimes iya dan sometimes enggak gitu ya. Entah karena problematika di luar
sana itu seperti apa. Jadi mungkin ada perubahan-perubahan yang mengganggu pola pikir, yang mengganggu sikap, yang mengganggu karakter dia gitu ya. The Moon dan Six of Wands gitu. Dan di sini ada Six of Wands. Kamu maybe ada masalah-masalah dan di sini kamu cobalah untuk menggantungkan menggantungkan masalah kamu pada diri kamu sendiri gitu. Karena aku rasa mungkin kamu pengen mendapat sesuatu dari dia gitu ya. Tapi mungkin karena ada perubahan, ada gejolak tadi dan kamu ngerasa bahwa udah ada perubahan di dalam diri dia, makanya aku rasa kalau ini misalnya belum dalam pernikahan, ya udah kamu mencoba untuk belajar bergantung pada diri kamu sendiri. Meskipun kamu juga udah dalam pernikahan, aku rasa kamu perlu juga menggantungkan diri kamu kepada diri kamu sendiri. Jangan menggantungkan nasib kamu 100% pada suami ya gitu. Jadi sebisa mungkin kita masih bisa berdaya, kita masih bisa independen gitu ya gitu. Tapi mungkin kalau udah menikah, independennya mungkin sedikit akan berbeda di saat kita masih lajang atau di saat kita masih belum punya suami atau istri. Suami ya kalau misalnya kamu cewek ya. The Moon ini mungkin kamu perlu merefleksikan gitu ya, apakah hubungan ini tuh atau pasangan kamu ini bener-bener mau nggak ya menjalani hubungan ini sampai nanti gitu. Dan ketika ada pergolakan di mana kamu merasa bahwa ada sesuatu yang harusnya balance gitu ya secara energi, tapi dia ngerasa udah melakukan banyak hal dan merasa bahwa terbebani dengan hubungan ini dan terbebani dengan kamu, mungkin perlu dibahas lagi kaitannya tentang peran masing-masing dalam hubungan itu seperti apa. Khawatirnya di tengah jalan mungkin ada perubahan-perubahan yang kita tidak tahu sometimes gitu loh. Di luar sana banyak hal-hal yang problematik yang mempengaruhi pola pikir kita gitu. Dimana mungkin dulu kita pas awal kenal dia orangnya seperti ini, seperti itu, orangnya provider banget gitu. Dan yang satu mungkin yang cewek tuh bener-bener kalem, penuh kasih cinta gitu. Tapi setelah bertahun-tahun gitu mungkin ada karena kita juga berinteraksi sosial ya gitu ya. Dan kita hidup bersosial masyarakat, maybe ada perubahan-perubahan. Apalagi juga maraknya teknologi yang cepat banget ini ya gitu ya. Informasi yang sangat luar biasa, sometimes kita juga nggak bisa ngefilter. Barangkali memang ada pola pikir, mindset yang berubah dan mungkin ini perlu disinkronisasikan kembali antara kamu dan dia. Oke, jadi di part 1 ini kita udah bahas nih, sekaligus udah kasih saran. Dan di part 2 kita akan bahas soal perasaan ya masing-masing, sebenarnya gimana sih perasaannya gitu ya. Masih dalam kah ke kamu atau ada perubahan beneran kah gitu ya. Kita akan baca lebih detail di part 2. Jadi kamu join aja membership mulai 9.000 aja, kamu bisa cancel kapanpun, kamu bisa join kapanpun gitu ya. Ya, sok atuh join. Oke, thank you Leo, sampai ketemu di next video. Bye bye.